الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Sekarang kita sampai pada hadis yang ke-11, yaitu an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man qala ya'ni idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa bugita wa tanahha anhu syaitan. Disampaikan oleh Al-Imam Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, yakni idza kharaja min baitihi, barang siapa yang mengucapkan ketika keluar dari rumahnya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Ini doa bepergian ya. Kalau kita keluar dari rumah, apalagi mengendarai kendaraan ya, sepeda motor apapun itu, usahakan membaca ini, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah yuqalu lahu. Maka ketika dia mengucapkan itu, maka dikatakan kepada dia, hudita, yaitu kamu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kufita, dan kamu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa wugita, dan kamu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tanahha anhu syaitan, dan setan menjauh dari dia. Jadi fadilahnya besar ya. Gampang, insyaallah gampang dihafal ini. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Orang yang membaca ini maka dia diberi hidayah oleh Allah, insyaallah menjadi orang yang baik. Ya. Jadi kalau kita ingin jadi orang baik, ingin semangat taat kepada Allah, caranya gimana? Salah satu caranya, kalau pergi keluar dari rumah, membaca ini, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Wa kufita, dan dicukupi oleh Allah. Insyaallah hidupnya enak. Insyaallah dia enggak sampai sumpek mikirnya apa? Harta. Enggak sampai kebingungan, gimana ini? Keluarga belum makan 1 hari, 2 hari. Insyaallah enggak sampai kayak gitu. Kalau kita istiqomah, keluar rumah membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Wa wugita, dan kamu dijaga. Dijaga dari apa? Dijaga dari semua kejelekan. Dijaga dari semua kejelekan. Dijaga dari musuh. Kalau ada orang yang enggak suka sama kita, ada orang yang benci sama kita, insyaallah kita dijaga, enggak sampai kena kejelekannya dia. Kita mau dijahati, meleset. Apalagi sekarang lagi apa? Musimnya jadi era modern tapi kembali seperti dahulu. Apa? Santet. Ya. Ada orang sumpek sama ente, benci sama ente, tapi ente istiqomah keluar membaca ini, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, insyaallah musuh yang menyerang meleset, enggak kena. Wa tanahha anhu syaitan, dan setan menjauh dari dia. Setan menjauh daripada dia. Ya, enggak sampai kena tipuan setan, godaan setan, bisikan setan. Jadi hadis ini juga menerangkan kepada kita pentingnya untuk senantiasa berdoa kepada Allah.
Ini termasuk doa kita kepada Allah. Termasuk doa kepada Allah. Yang mana memang sangat banyak orang lupa nggak doa sama Allah, kecuali kalau kepepet. Kalau hidup baik-baik saja nggak ada doa itu. Tapi kalau sudah kepepet, miskin, yang asalnya hidupnya enak, mungkin makan lancar, bisa beli ini itu, subhanallah dia bangkrut misal, jatuh miskin, sudah waktunya sekarang mendekatkan diri kepada Allah. Wingi-wingi nang dia. Kemarin-kemarin kemana aja? Gitu. Waktunya jatuh ingat sama Allah, doa sama Allah. Waktu lagi enak, lagi jaya, nggak ada. Sholatnya hilang, ibadahnya hilang semua, nggak ada zikir, nggak ada baca Quran, lupa sama Allah, sibuk dengan dunia. Ketika jatuh baru berdoa kepada Allah. Kita diingatkan, ayo perbanyak doa. Karena apa? Doa itu yang bisa menyelamatkan kita. Perbanyak doa. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, man lam yas'alillah ta'ala yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak minta sama Allah, nggak berdoa sama Allah, yaghdab alaih, maka Allah marah kepada dia. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Ini ancaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak doa sama Allah, perbanyak minta sama Allah, karena Allah itu suka kalau dimintai. Allah itu suka kalau dimintai. Ibaratnya ayah, bapak. Kalau ada anak minta sama bapaknya, Pak, saya pengen ini, tolong beliin apa? Pasti bapak itu ada rasa Pak. Ya kalau dia megang uang pasti senang. Oh, anakku pengen ini, langsung dibelikan. Kenapa? Rahmatnya bapak, cintanya bapak kepada anak. Megang uang, anak pengen mainan itu, pengen beli ini, dibelikan. Rahmatnya atau cintanya bapak kepada anak. Ente bayangkan cintanya Allah kepada hambanya. Sudah kalah semua sudah. Bahkan Rasulullah mengaku kalah, gak ada apa-apanya. Rahmatnya kepada umatnya kalah dengan rahmatnya Allah kepada kita, kepada hambanya. Kita minta sama Allah dan Allah maha mampu, semua dikabulkan sama Allah. Paham ya? Makanya kalau kita gak mau minta sama Allah, gak doa sama Allah, Allah marah kepada kita. Ya Allah alaih. Ya ini penting nih. Hati-hati. Jangan kalau kita lagi gak ada masalah, kita lupa sama Allah. Ingatnya cuma waktu ada masalah. Sakit, oh doa, nangis sama Allah. Ya Allah, sembuhkan saya. Miskin, ya Allah, selama ini saya lupa daripadamu ya Allah. Sekarang, lah kemarin kemana? Kan gitu. Tidak cukup kita minta sama Allah ini gak ada waktunya, gak ada tempatnya. Fi ayyi zaman wa fi ayyi makan, dimanapun dan kapanpun. Bukan cuma di masjid kita baca wirid Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Cuma itu. Bukan cuma di masjid, di kamar ente doa sama Allah, di kelas ente doa sama Allah, di rumah doa sama Allah, dimanapun di jalan doa sama Allah. Terus kita minta sama Allah, maka insya Allah Allah gak akan marah sama kita. Kenapa? Karena kita senantiasa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi seperti kemarin, jangan minta sama manusia, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan, man la yatlubi syai' la yu'tahu. Barang siapa yang gak minta sesuatu, yang gak akan dikasih sama Allah. Wala tuqda hajatun li sakit, dan gak akan dikabulkan
hajat kepada orang yang diam. Ente pingin ini, pingin itu, ente diam, gak akan dikasih. Ibaratnya gini, bapak ngasih anak, bapak ngomong, Pak, saya pingin HP. Loh kenapa? Iya saya butuh buat ini, buat itu. Anak minta HP, dibelikan HP. Saudaranya yang lain marah, loh Pak, kok cuma kakak yang dikasih, saya mana? Loh kamu gak minta kok, yang minta kakaknya kamu. Nah kan gitu. Ya kalau ente gak minta jangan marah gak dikasih. Ya saya ini diem ya, maksudnya tolonglah dikasih. Gak ada. La tuqda hajatun li sakit. Orang diem gak bisa dikasih hajatnya, gak tahu apa hajatnya, minta sama Allah. Ya walaupun Allah tahu apa yang ada di hati kita, tapi Allah itu suka kalau diminta hajatnya. Makanya kata beliau Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, farfa'u hajatikum ilallah, maka mintalah hajat kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita minta kepada Allah, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, beliau mengatakan, membahas tentang ayat ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, maka akan aku kabulkan. Firman Allah dalam Al-Quran. Dikatakan oleh beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita ini memanggil Allah, ya Allah, kita doa sama Allah, dijawab sama Allah, lebih. Ya ada apa? Dijawab sama Allah. Ketika kita mengatakan ya Allah, dijawab lebih ya abdi, ya ada apa wahai hambaku. Yang pasti jawaban dari Allah itu pasti adanya. Kita panggil dijawab sama Allah itu pasti. Adapun kata beliau, yang kita minta gimana? Apakah pasti dikasih sama Allah? Dikatakan oleh beliau, dilihat. In kana khairan walaka fihi maslahah a'taka iyyahu. Kita minta sama Allah, kalau yang kita minta ini baik, yang kita minta ini ada maslahat, dikasih sama Allah. A'taka iyyahu. Minta diberi anak-anak yang soleh, dijadikan anak-anaknya anak yang soleh. Minta supaya pondoknya, santrinya makmur, santrinya semangat ibadah, semangat taklim, dikabulkan sama Allah. Wa in kana syarrun wa laysa laka fihi maslahah mana'aka minhu. Tapi kalau ente mintanya itu sesuatu yang jelek, ya Allah beri fulan bala, ya Allah beri fulan ini itu kejelekan, gak akan dikabulkan sama Allah, ditolak sama Allah. Bahkan kalau kita mendoakan jelek kembali kepada kita, gak ada maslahat, bahkan bisa-bisa bahaya. Ya Allah jadikan saya orang yang kaya, dilihat gak ada maslahat kalau ente kaya. Bahkan kalau ente kaya, dilihat sama Allah bisa-bisa ini maksiat sama Allah. Yang asalnya takwa, kalau dikasih kaya lupa sama Allah, mungkin maksiat kepada Allah. Uangnya gak tahu dibuat apa, gak dikasih sama Allah. Tapi jawaban dari Allah, labbaik ya abdi, itu pasti. Tinggal inti doa apa. Paham ya? Tinggal kita ini doa apa. Dipermisalkan oleh beliau, contoh apa? Kalau kita punya anak kecil, kita minta, anak kita minta kepada kita. Anak kita minta apa? Sesuatu yang membahayakan dia. Anak kecil usia masih misal 8 tahun. Usia 8 tahun minta, Pak, minta sepeda motor. Loh buat apa? Iya semua teman-teman saya pakai sepeda motor, cuma saya seumuran saya nggak pakai sepeda. Kira-kira bapak ngasih nggak sepeda? Anak umur 8 tahun, nggak kira dikasih. Kenapa? Belum waktunya, bahaya buat dia. Kalau anak kasih, anak-anakku bahaya.
Bisa-bisa nggak tahu dibuat apa sepedanya, bisa kecelakaan, naudzubillah, masih belum tanggung jawab, masih kecil. Karena cintanya nggak dikasih. Begitu juga kita minta sama Allah, kalau nggak ada manfaat, bahkan bahaya buat kita, bisa maksiat kepada Allah, nggak dikasih. Malah itu sebetulnya dikatakan ainul i'ta, yaitu sebetulnya yaitu pemberian dari Allah. Ente minta sesuatu yang membahayakan ente nggak dikasih, itu pemberian dari Allah, diberi keselamatan. Anak minta sepeda motor masih kecil, nggak dikasih, itu ainul i'ta, dikasih kasih sayang bapaknya. Kamu masih kecil, nanti kamu sudah 17 tahun, 18 tahun, punya SIM baru. Ini termasuk cintanya orang tua kepada anak. Bagaimana cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Doa itu kadang-kadang dikabulkan langsung sama Allah. Kita minta, ya Allah, contoh apa? Berilah aku kekayaan, berilah aku rezeki yang banyak, halal, barokah. Tiba-tiba selesai doa, ada orang ngasih uang segini. Lo apa ini? Oh enggak, ini hadiah buat sampean. Loh, itu dikabulkan oleh Allah alal for, seketika langsung. Ada kadang-kadang gitu. Wa taratan yaqul matlub walakin yata'akhkhar. Kadang-kadang ente minta doa sama Allah enggak dikabulkan, tapi apa? Telat. Minta ente mulai usia 20 tahun, ya Allah, beri saya jodoh, datangkan jodoh saya. Enggak kawin-kawin. Sampai 30 tahun baru datang jodohnya, baru kawin. Loh, itu doa ente dari dulu dikabulkan sama Allah, cuma disimpan buat sekarang. Kadang-kadang kayak gitu. Wa taratan taqaul ijabah bighairi matlub. Kadang-kadang ente minta sama Allah enggak dikabulkan, tapi dikasih yang lain, yang lebih manfaat buat ente. Kadang-kadang kayak gitu. Kadang-kadang wa taratan yasrifullah anidda'i su'an. Kadang-kadang kalau kita doa ini enggak dikabulkan sama Allah, tapi apa? Yang asalnya takdirnya kita dikasih bala oleh Allah, karena kita doa sama Allah, doa kita enggak dikabulkan, enggak dikasih sama Allah, tapi apa? Bala ini disingkirkan dari kita. Enggak jadi dikasih bala. Kadang-kadang enggak dikabulkan sama Allah, disimpan buat di akhirat. Minta enggak dikabulkan, disimpan buat di akhirat. Di akhirat baru dikabulkan semuanya. Kadang-kadang kayak gitu. Dan kalau kayak gitu enggak dikabulkan sampai di akhirat baru dikabulkan, itu lebih baik buat kita. Makanya diceritakan Allah subhanahu wa ta'ala itu mengatakan kepada seorang hambanya, dikatakan oleh Allah, kamu tidak meminta sesuatu apapun kecuali aku ijabah. Walakin ajaltu lak ba'dha fid dunya. Akan tetapi kadang-kadang ada yang aku apa? Kamu minta, aku kasih, aku percepat ketika kamu di dunia, aku kasih. Wa ma lam unajjizu fid dunya, dan yang enggak aku kasih kontan di dunia, fa huwa mudakhirun lak, maka itu simpanan buat kamu. Dan sekarang di akhirat ini kamu ambil. Semua doa-doa kamu yang belum aku kabulkan, kamu ambil. Diceritakan kayak gitu. Fayaqulu dzalikal abad, maka mengatakan seorang hamba ini, laitahu lam yaqdili hajatun fid dunya. Seandainya Allah ini tidak mengabulkan semua hajatku di dunia, seandainya semua permintaanku di dunia dikabulkan di akhirat, alangkah bahagianya aku. Jadi kalau kita minta sama Allah, dari dulu minta, gak dikasih-kasih, seneng loh ini. Kenapa? Oh, simpanan buat kita di akhirat. Semakin banyak kita minta gak dikabulkan sama Allah, semakin bahagia sebenarnya. Kenapa? Banyak simpanan. Wong ini orang dikasih sebagian aja, ini ambil
doa kamu yang gak aku ijabah di dunia. Dia ngomong coba semuanya gak dikabulkan di dunia. Kalau kita banyak minta gak dikabulkan, hendaknya kita husnudzon, bahagia. Selain itu kita juga introspeksi diri kita. Ada juga di hadis yang lain, ada seseorang yang mengangkat tangan mengatakan ya Rob doa sama Allah. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa hudiya bil haram, makanannya haram, minumannya haram. Mulai kecil dikasih makan haram sama bapaknya. Fa'anna yustajabulah, dari mana dikabulkan sama Allah? Selain kita husnudzon sama Allah, kita juga periksa diri kita. Mungkin makanan kita haram, minuman kita haram. Mungkin kita kurang takwa sama Allah, kita perbaiki diri kita. Intinya dengan kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dijadikan orang yang lebih baik, diberi hidayah oleh Allah, dicukupi oleh Allah, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin cukup sampai sini, semoga manfaat. Hadza minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى شرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة.